Minggu, tanggal 28 Desember tahun 2014. Bandara Internasional, Juanda, Surabaya, Indonesia. AirAsia Indonesia Flight 8501, sedang melakukan persiapan penerbangan dari Surabaya, menuju Singapura. Penerbangan ini dioperasikan oleh AirAsia Indonesia, afiliasi grup AirAsia. Pesawat yang digunakan adalah Airbus A320, registrasi PK, AXC. Pesawat ini tercatat sudah berusia 6 tahun, sudah memiliki 23.000 jam terbang, dan 13.600 kali sudah melakukan penerbangan. Pesawat ini ditenagai dua mesin dari CFM International CFM56. Pesawat buatan Airbus ini dapat membawa penumpang sebanyak 180 orang. Penerbangan ini dipimpin oleh kapten, yang bernama Irianto berusia 53 tahun, dia memulai karir pilotnya sebagai pilot Angkatan Udara Indonesia. Dia lulus dari sekolah pilot pada tahun 1983 dan sebelumnya menerbangkan pesawat jet tempur. Kapten Irianto telah mengumpulkan 20.537 jam terbang, termasuk 4.687 jam di pesawat Airbus A320. Kopilot First Officer-nya bernama Emmanuel Plessel, berusia 46 tahun. First Officer ini berasal dari Paris, Prancis. Di waktu ini dia sudah tinggal di Indonesia, dia telah memiliki 2.247 total jam terbang, termasuk 1.367 jam di pesawat Airbus A320. Penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 155 orang, dan ada 7 orang crew members yang sedang bertugas. Hampir seluruh penumpang di pesawat ini, adalah keluarga dan anaknya yang akan berlibur ke Singapura untuk menyambut tahun baru. Di antara penumpang, terdapat 41 orang anggota jemaat satu gereja di Surabaya. AirAsia Flight 8501, mulai pushback dan segera meninggalkan Surabaya. AirAsia Flight 8501, take off dari runway 10 Bandara Juanda, pada pukul 5.35 pagi waktu setempat. Lima belas menit kemudian, Flight 8501 sudah berada di kawasan Laut Jawa. Pesawat sedang terbang di ketinggian jelajah 32.000 kaki, tepat pada pukul 5.49 pagi. Pesawat hampir mendekati garis badai petir di lepas pantai barat daya Kalimantan. Oleh sebab itu, Kapten memutuskan menghubungi ATC, untuk meminta menaikkan ketinggian ke 38.000 kaki, terbang di atas badai. Namun, pada pukul 6, sebelum sempat menghubungi ATC, muncul peringatan ECAM, Auto FLT RAT TRV LIM 1, atau adanya masalah pada Radar Travel Limiter Unit. Karena masalah tersebut, alarm peringatan pun berbunyi dan lampu peringatan utama juga muncul. Radar Travel Limiter atau Radar Limiter, adalah perangkat pemontrol yang digunakan untuk membatasi secara mekanis defleksi yang berlebih pada radar. Peringatan ECAM kembali muncul yang isinya, Auto Flight Radar Travel Limiter System. Fungsi ECAM adalah memantau dan menampilkan informasi dari berbagai sistem pesawat kepada pilot secara terpusat, serta memberikan panduan tentang tindakan yang harus diambil dalam situasi normal maupun darurat. Kapten membaca dan segera mengikuti prosedur dari ECAM, menekan tombol Flight Augmentation Computer FAC 1 dan 2 di panel overhead, di-set menjadi off, kemudian dihidupkan kembali satu persatu. Kedua radar travel limiter unit, kembali berfungsi dengan normal, dan lampu peringatan master pun menghilang. Pukul 6.11, pesawat sudah memasuki wilayah udara, Jakarta Flight Information Region atau FIR, tepat berada di jalur udara TAVID, Flight 8501 menghubungi ATC Jakarta ACC. Pilot diizinkan heading ke kiri, untuk menghindari badai yang ada di depan mereka. Pilot juga meminta izin ke ATC, menaikkan ketinggian ke 38.000 kaki.
Permintaan tersebut ditolak, karena adanya traffic, namun Flight 8501 diizinkan naik ke 34.000 kaki. Pukul 6.13, peringatan ECAM kembali muncul, Auto Flight Radar Travel Limiter System. Kapten mengerjakan prosedur sesuai instruksi dari ECAM, sama seperti sebelumnya. Sistem pun berfungsi normal kembali, dan peringatan pun menghilang. Flight 8501 tidak tahu bahwa mereka telah diizinkan naik ke flight level 340 atau 34.000 kaki, maka dengan itu, ATC kembali menghubungi pilot. Namun sebelum pilot merespon, pada pukul 6.15, alarm berbunyi untuk yang keempat kalinya. Kapten, sudah cukup dengan ini. Kali ini, Kapten memutuskan tidak mengikuti prosedur dari ECAM, yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, Kapten lebih memilih mengatur ulang dua dari sirkuit breakers pesawat. Memang baru-baru ini, ketika pesawat masih di darat, Kapten sempat melihat teknisi mereset FAC sirkuit breakers. Untuk mengatasi kegagalan radar travel limiter, Kapten berasumsi dia dapat menggunakan metode yang sama di dalam penerbangan. Namun metode tersebut, tidak dianjurkan digunakan di penerbangan. Konsekuensi mereset ulang FAC sirkuit breakers di waktu penerbangan, tidak ada dijelaskan dalam dokumen Airbus. Tidak lama setelah mereset sirkuit breakers, sistem autopilot dan auto thrust pun berhenti bekerja. Pesawat mulai oleng ke kiri dengan sendirinya. Sesuatu yang sangat salah sudah terjadi di penerbangan ini. Kapten, level. First officer segera menyeimbangkan pesawat dengan kontrol manual, mengarahkan pesawat dengan keras ke kanan. Setelah pesawat diarahkan dengan keras ke kanan, kemiringan pesawat berkurang ke kiri 9 derajat. Mungkin karena panik, First Officer kembali menggeser arah pesawat menggunakan sticknya, pesawat kembali rolling ke kiri 50 derajat. Setelah itu, First Officer juga terlalu banyak mengarahkan sticknya mengarah ke atas, mengakibatkan hidung pesawat mulai naik tajam ke atas. Pesawat naik ke ketinggian sekitar 38.000 kaki, dengan tingkat pendakian sebanyak 11.000 kaki per menit, 2 kali lebih cepat dari pendakian normal. Pada pukul 16.17, alarm stall berbunyi, Kapten mengatakan pull down. Kapten merespon dengan menurunkan sticknya mengarah ke bawah, namun First Officer tetap mengarahkan sticknya ke atas secara penuh, mengakibatkan hidung pesawat semakin naik. Pada pukul 6.17, pesawat mencapai ketinggian 38.500 kaki, pesawat miring ke kiri sebanyak 104 derajat. Setelah mencapai ketinggian tertinggi, pesawat mulai kehilangan ketinggian, dengan rata-rata penurunan 20.000 kaki per menit. Setelah terbang selama 43 menit, pada ketinggian 24.000 kaki, Flight 8501 mulai menghilang dari radar. Pesawat dinyatakan jatuh di Selat Karimata, Laut Jawa, Indonesia, tidak ada yang ditemukan selamat. Faktor-faktor yang berkontribusi, retaknya sambungan solder pada saluran A dan B mengakibatkan hilangnya kontinuitas listrik dan menyebabkan kegagalan RTLU. Analisis data perawatan yang ada menyebabkan kesalahan berulang yang tidak teratasi terjadi dengan interval yang lebih pendek. Kesalahan yang sama terjadi 4 kali selama penerbangan.
Tindakan awak pesawat terhadap 3 kesalahan pertama sesuai dengan pesan ECAM. Setelah kesalahan keempat, FDR mencatat tanda-tanda berbeda yang serupa dengan pengaturan ulang FACCB yang mengakibatkan gangguan kelistrikan pada FAC. Gangguan kelistrikan pada FAC menyebabkan autopilot tidak aktif dan logika kendali penerbangan berubah dari hukum normal menjadi hukum alternatif. Kemudi menyimpang 2 derajat ke kiri sehingga pesawat terguling hingga sudut kemiringan 54 derajat. Tindakan awak pesawat selanjutnya yang menyebabkan ketidakmampuan mengendalikan pesawat dalam hukum alternatif, mengakibatkan pesawat keluar dari selubung penerbangan normal, dan memasuki kondisi stall berkepanjangan, yang berada di luar kemampuan pemulihan awak pesawat.